Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Alicia Pungki dari kelas manajemen B dengan NPM yang tertera di atas yaitu 412242411080. Saya di sini akan menjelaskan tentang rumus Excel terdiri dari fungsi if, VLOOKUP, dan data value. Langsung aja, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika if. Cara menggunakan fungsi Excel if atau rumus Excel pada sebuah rumus formula Excel adalah dengan menggunakan kaidah penulisan seperti berikut ini, yaitu if kurung buka tes logika, kondisi terpenuhi, kurung buka kondisi tidak terpenuhi, kurung tutup. Di sini kita harus memperhatikan komanya. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Biasanya menggunakan operator perbandingan, yakni menggunakan operator sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh sederhana fungsi if pada Excel. Nah, apabila perbandingan 1 sama dengan 1, maka if akan menghasilkan benar atau true. Dan sedangkan apabila 1 sama dengan 0, if akan menghasilkan salah atau false, karena perbandingannya 1 sama dengan 0. Pada rumus if ini akan menguji nilai yang lebih dari 60 akan mendapatkan keterangan lulus. Sedangkan yang tidak memenuhi nilai akan mendapatkan keterangan tidak lulus. Di sini saya sudah memperlihatkan rumus dan juga hasil daripada tabelnya. Berlanjut kepada VLOOKUP. Apa sih itu VLOOKUP? Rumus VLOOKUP adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci vertikal. Bentuk penulisan fungsi if-nya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, VLOOKUP, value, tabel array, col, index 6, kurung tutup. Kita harus memperhatikan koma dan kurung buka kurung tutupnya juga ya. Fungsi VLOOKUP Excel memiliki 4 argumen. Nilai yang dicari merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama sebuah tabel atau kolom paling kanan dari tabel referensi dapat berupa angka, teks, tanggal, maupun nilai tertentu baik ditulis langsung maupun sebuah referensi sel. Yang kedua, tabel referensi. Sebuah tabel referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau lebih, di mana nilai yang dicari berada pada kolom pertama tabel data ini. Nomor kolom merupakan nomor kolom dari tabel referensi yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilai yang sebaris dengan posisi nilai yang dicari pada kolom pertama. Range lookup diisi dengan nilai true atau false. Nilai logika true atau false ini menunjukkan tipe pencarian. Nilai logika pada rumus VLOOKUP digunakan sebagai acuan untuk menetapkan apakah kita ingin VLOOKUP menentukan hasil yang sama persis atau cukup menentukan nilai mendekati. Nah, selanjutnya ada data value. Apa sih itu data value? Data value merupakan informasi atau data aktual yang disimpan dalam setiap atribut, elemen, atau data. Data value juga dapat diartikan sebagai konten yang mengisi ruang dalam suatu rekaman. Di sini ada contoh tugas Kit 12. Mari kita kerjakan. Dan jangan lupa untuk membaca dan memahami keterangannya. Tidak lupa juga di sini sudah ada cara pengerjaannya. Langsung aja, yang pertama itu kita harus mencari tujuan. Di sini, untuk mencari tujuan, kita perlu menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini langsung aja ke tujuan. Di sini harus diperhatikan rumusnya sudah tertera di layar. Seperti sama dengan
Di sini rumusnya sama dengan koncatenat, kurung buka VLOOKUP, kurung buka left, kurung buka lagi A2, titik koma 1, kurung tutup, titik koma. Di sini kita langsung aja harus diperhatikan bagaimana titik koma, kutip, dan juga kurung tutup, kurung bukanya. Langsung aja kita lanjut ke mencari tanggal kembali. Tanggal kembali ini kita menggunakan rumus if. Seperti yang sudah ada di keterangan, tanggal berangkat tanggal 27 Maret 2015, jika dari Jakarta tanggal berangkat 25 Maret 2015. Tanggal berangkat ditambah lama tur. Ini kita langsung aja menyesuaikan seperti yang udah ada di keterangan menggunakan rumus if. Harus diperhatikan juga bagaimana titik koma dan juga kurung buka kurung tutupnya jangan sampai terlewat karena itu tidak akan bisa, hasilnya akan false. Nah, di sini tinggal mengikuti aja seperti sesuai rumus dan keterangan yang udah saya buat. Nah, di sini langsung bisa kan? Nah, sekarang lanjut ke tiba. Kita mencari tiba dengan rumus yang sudah ada di layar, sudah saya tampilkan, yaitu sama dengan time value, kurung buka, kutip 5, pukul 5.00, kutip, kurung tutup, tambah if, kurung buka A2. Seperti yang sudah tertera, harus diingatkan kembali bahwa jangan sampai keliru dengan titik koma, kurung buka, kurung tutup, dan sebagainya, karena hal itu bisa membuat rumusnya tidak berfungsi. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton penjelasan yang sudah saya kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih banyak. See you next time. Mwah.